Pada minggu ini kita akan membahas bab 2 tentang humas, yaitu profil, kode etik, dan organisasi humas. Berikut adalah pengertian dari profil humas. Kalian bisa baca sendiri ya. Jadi, profil humas itu adalah identitas atau dari individu atau organisasi yang memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan maksud orang tersebut dapat mengenali, memahami, dan mempelajari organisasi tersebut. Misalnya, contohnya yang terkecil dulu yaitu misalnya OSIS. Untuk menarik siswa-siswa untuk masuk OSIS, dia akan berpromosi OSIS itu seperti apa, kegiatannya apa aja, kayak gitu. Begitupun ada yang di sebuah perusahaan. Dan profil humas itu terbagi kepada 3, yaitu yang pertama humas yang melembaga, yang kedua external public relation atau humas agency, yang ketiga yaitu event organizer. Apa sih yang dimaksud humas yang melembaga? Yaitu adalah humas yang memiliki seorang pemimpin, memiliki staf, ruang atau tempat, dan sarana prasarana pendukung. Misalnya adalah bagian departemen divisi humas public relation. Misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan. Nah, nanti akan ada namanya divisi humas atau departemen humas hubungan masyarakat. Nah, nanti di dalam divisi itu akan ada namanya pemimpin. Misalnya tim kepala tim divisi humas dan ada anggotanya. Nanti di situ ada ruangannya, juga ada sarana prasarananya apa aja yang dibutuhkan oleh humas. Dan humas yang melembaga itu ada 2 sistemnya. Yang pertama ada sistem sentralisasi, yaitu sistem yang public relation diorganisasikan secara terpusat oleh pusat. Jadinya sistem ini adalah sistem yang diorganisasikan oleh pusat, jadi langsung oleh pusatnya. Terus yang kedua, sistem desentralisasi, sistem yang manajemennya mengerti betul akan pentingnya public relation. Jadi kalau sentralisasi itu sistemnya langsung dikendalikan oleh pusat, kalau desentralisasi yang manajemennya mengerti betul akan pentingnya public relation. Yang kedua yaitu external public relation, itu lembaga atau perusahaan independen yang berbadan hukum dan bergerak dalam layanan bidang humas. Yang external ini adalah ada badan hukumnya, yaitu yang pertama ada Public Relations Full Service, yang kedua Public Relations Consultant. Yang ketiga ada Event Organizer. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang humas yaitu adalah event organizer, perusahaan yang melayani jasa sebagai pelaksanaan sebuah event atau kegiatan yang berhubungan dengan publik. Contohnya perusahaan advertising dan klien. Kalian pasti sering dengar tentang EO atau event organizer. Jadi misalnya perusahaan ingin membuat sebuah acara dan dia membutuhkan yang namanya EO untuk mengendalikan, untuk menyusun, melaksanakan kegiatan tersebut itu menggunakan jasa event organizer. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai kode etik humas. Dan ini adalah pengertian menurut beberapa ahli tokoh. Kalian bisa baca, ada Bertrand Kay, itu ada juga Muhammad. Kalian bisa baca sendiri. Kode etik yaitu norma yang telah ditetapkan dan terima oleh kelompok profesi. Ini juga adalah definisi profesi humas oleh Howard Stephenson dalam bukunya Handbook of Public Relations pada tahun 1971. Nah, dalam buku Action and Intention of PR and Information, G. Sage mengungkapkan 3 konsep etika humas. Yang pertama ada citra, yang kedua ada penampilan, yang ketiga adalah etika. 3 konsep penting ini yaitu yang pertama citra, itu adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita.
yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang berbeda. Yang kedua adalah penampilan, yaitu pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki suatu kelompok. Yang ketiga yaitu etika, merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas. Jadi gini, kalau citra itu pengetahuan tentang kita yang punya citra kita tuh seperti apa gitu. Kalau penampilan itu apa yang kita inginkan atau sikap apa yang kita inginkan dalam kelompok kita. Kalau etika yaitu adalah tentang moral, tentang adab etika itu. Selanjutnya yaitu fungsi kode etik. Kode etik mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai perlindungan dan yang kedua adalah pengembangan bagi profesi. Melindungi suatu profesi dari campur tangan orang lain misalnya. Ini fungsi kode etik. Yang selanjutnya, kode etik kehumasan Indonesia atau Perhumas. Jadi di Indonesia sendiri ada dua organisasi yang bergerak dalam bidang humas. Yang pertama yaitu Perhumas, yaitu Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Tujuan Perhumas bisa kalian baca ada 4 poin. Meningkatkan perkembangan dan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai hubungan masyarakat, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman, menyelenggarakan hubungan dengan organisasi serumpun. Ini Perhumas. Ada satu lagi yaitu adalah APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Kalau APRI itu didirikan pada 10 April 1987 di Jakarta. Bersifat independen. Tujuan APRI itu lumayan banyak. Kalian bisa baca sendiri apa saja tujuan APRI. Nah, ada lagi yaitu organisasi humas dalam internasional, itu namanya IPRA, International Public Relations Association. Itu dari yang internasionalnya. Ini dijiwai oleh Pancasila dan UUD, diilhami oleh piagam PBB, dilandasi deklarasi ASEAN, dipedomani cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan. Jadi, untuk mengelola organisasi humas tadi yang di internasional, tingkatan internasional yaitu adalah IPRA, International Public Relations Association. Nah, untuk yang nasionalnya, yang pertama ada Perhumas, yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat. Dan yang kedua adalah APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia. Jadi ini ada perusahaannya untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehumasan, ada organisasi namanya APRI. Ya, itu adalah beberapa materi mengenai profil, fungsi, dan kode etik. Bisa kalian pelajari lagi materinya. Sekian untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.